Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD 215 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15100 Black revisi 0, produksi 20 September tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Jadi di sini tampilannya agak buram dan sedikit kemerahan karena lembar spesifikasi ACR akhir-akhir ini udah full color, sehingga gua agak kesulitan juga dalam mengaplikasikannya ke dalam wadah presentasi. Tapi ya nggak apa-apa, semoga aja ini masih bisa terlihat dengan jelas. Jadi langsung aja, untuk diameter lubang pada box 356 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 173,9 mm, ketebalan gasket 9,7 mm, ukuran terluarnya 387,3 mm, dan ukuran antara baut 370 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, maksimal power 1800 watt. Ini merupakan watt maksimal atau bisa dibilang watt peak. Kalau lu masih belum paham dengan apa itu peak, silakan tanyakan aja pada kolom komentar. Yang pasti, jika maksimal powernya itu 1800 watt, kita nggak harus menggunakan amplifier 2000 watt juga. Kecuali 2000 watt yang dimaksud itu cuma watt marketing dan bukan watt yang terukur. Jadi untuk daya continue, rata-rata ini hanya akan berjalan di sekitar 900 sampai 1200 watt aja. Tapi ini masih sebatas prediksi gua. Kemudian untuk rentang frekuensinya, ini mulai dari 40 sampai 3200 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 96 dB. Dan gua perhatikan ada juga channel lain yang merekomendasikan agar memilih sensitivitas dengan dB yang tinggi untuk mendapatkan output suara yang lebih keras. Jadi patokan yang mereka ambil ada pada poin sensitivitas ini. Padahal poin ini tentu bisa keliru. Meskipun secara teori ini benar, tapi output akhir dari desibelnya bisa aja berbeda. Jadi jangan heran jika sensitivitas speaker itu cuma mampu di 96 dB, output akhirnya bisa aja sama keras dengan speaker yang menggunakan sensitivitas 100 dB. Dan seharusnya pemahaman seperti ini sebaiknya nggak dijadikan patokan utama. Tapi semua itu tentu balik ke masing-masing kita lagi. Dan untuk poin ini, ya nanti kita lihat aja pada rincian semuanya. Kemudian untuk ukuran voice coil, ini ukurannya 99,2 mm atau 3,9 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 39 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,52, CAS 0,56, KMS 8,79, MMS 136,8 gram, CMS 0,12 mm per Newton, BL 17,6 Tesla meter, fast 129,2 liter, efisiensi 1,3%,
SD 865,7 cm persegi, dan XMAX 10,93 mm. Dan untuk XMAX yang tinggi, meskipun ini poinnya sangat bagus karena ini merupakan sebuah speaker subwoofer, tapi belum tentu poin ini jadi poin penentu utama pada output akhirnya. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 69,6. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1100 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya sekitar 2200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 50 Hz dan untuk atasnya di 100 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 136 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 43 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 47 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 145 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 158 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1100 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 16,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 15,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 34 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 166 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili,
panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1320 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk por utama, ukurannya adalah 120 mili. Ukuran dari tekukan ini 85 mili, dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 336 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 631 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 175 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 217 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 333 mili. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat dinding belakangnya, ini karena pemasangan speakernya juga dari bagian belakang ini. Untuk ukurannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 420 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga yang kecil ini. Sementara ukuran dari bibir depan ke sudut yang ini ukurannya 150 mili. Dan terakhir bukaan di sini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD215 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15100 Black. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.